kebetulan nggak cuma nasabnya keturunan Rasulullah Muhammad yang batal, tapi kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Dia ada di 31, sama. Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini, ternyata setelah dihitung 76, satu saja saya punya contoh. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang Kalau gak ada salah. contohnya sama sekali kan mutiar berarti. Jadi di dalam video ini Gus Wafi mampu mematahkan argumen si Pak Guru ini ya kan. Pak Guru itu tidak mampu mempertahankan argumennya dengan statistik-statistiknya itu yang salah dan tidak mampu mencontohkannya. Berikut ini kita akan simak bersama-sama. Di sini, secara statistik ini sangat-sangat tidak mungkin. Oke? Sekarang saya tambahkan lagi, ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya. Atau punya anak tua semuanya. Nah ini di sini hanya ada 39. Kalau secara DNA kita bermasalah, secara statistik juga bermasalah, padahal dua itu adalah ilmu yang bisa diuji. Silahkan statistik saya diuji. Bisa diuji kapanpun sama bapak ini diuji bisa. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Kalau ini ilmiah, saya rasa lebih logis. Ini beliau nantang silahkan diuji ya. Ini akan langsung diuji nanti. Yang kami jelaskan tadi dalam metodologi Islam. Karena sebelum kita ambil data, kita cek dulu sumbernya siapa ini. Orangnya kredibel nggak untuk memberikan data ini? Sebelum kita jadikan sebagai bahan perhitungan kita. Itu pertama. Karena ini Ya, makanya tadi saya minta sebelum ini presentasi, saya minta silahkan ini uji dulu benar atau tidak. Kalau sudah ada konfirmasi, baru saya lanjut. Berarti ini masalah pertama sudah selesai kan? Terus kita akan mulai masuk ke materi bagaimana menyikapi kalkulasi keturunan ini. Bahwa seharusnya generasi dari 1500 tahun atau 15 abad itu harusnya sekarang di 58 sampai 78 harusnya. Itu 58 udah parah banget gitu ya. Ya, udah tua-tua banget itu. 58 harusnya itu 58 sampai 78. Oke. Nah, salah satu sampel utama dari tes DNA itu Raja Abdullah Jordan. Kerajaan Jordan itu salah satu sampel utama mengukur J1-nya untuk menentukan di sana, taruh sana, di atas saja. Pajang ke sini. Salah satunya adalah Raja Jordan. Raja Jordan itu keturunan ke-41. Ya, Raja Jordan 41. Kalau dia diragukan, itu DNA D1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Raja Jordan generasi ke-41. Ada lagi yang Jordan generasi ke-41. Dan si Pak Guru ini dia menyuruh harusnya ada 78 generasi. Nah, ya kan. diakui sama kubunya Kiai Imad juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini beliau bukan dari Balawi. Beliau di 40. Beliau sekarang di 40 generasinya. Saya pakai catatan saya dari Maktab Daimi, saya ke 42. Gus Wafi keberapa? Gus Wafi lah, itu total itu. Enggak, bercanda. Nasab Raja Maroko diakui juga sama banyak pihak, seluruh pihak, keturunan ke-40. Raja Maroko loh ini. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Ada yang 3837 malah, lebih mengerikan lagi dari Habib Rizik ini. 3837. Khalil Al-Musawi di tahun 1935 tercatat urutan ke-35 dia. Kalau ditambah 45 generasi ke sekarang, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Masih mengerikan nih secara statistik. Arifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali dengan metode ini. Lalu bagaimana cara kita melihat fenomena seperti ini? Kalau kita hitung. Karena semuanya menggunakan metodologi nasab yang sama. Ya, kita jawab sampai lengkap dulu insya Allah. Nah, ada average 42, 43, 41 sebagai average. Ada juga memang dia yang di luar dari itu. Bahwa dalam normal distribution mungkin ada yang dia keluar dari average itu. Dia bisa mungkin 36 sendiri atau dia 49 sendiri di luar dari average data yang dikolek secara umum. Betul. Terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Memang banyak. Seperti misalnya saya punya paman itu, ibu saya sendiri itu anak ke-7 perempuan. Anak ke-8-nya laki-laki. Paman saya laki-laki ke-8. Jadi 7 perempuan, ke-8 baru laki-laki. Ada faktor-faktor seperti itu banyak. Dan di Maktab Daimi menghadapi hal seperti itu nggak sedikit. Nggak 1-2 kasus. Yang dia itu bukan lahir di umur ayahnya 25.
ayahnya umur 60, ayahnya umur 70, 90 ada datanya waktu ini. Betul, Beb. Umur 90. Mungkin sebelum saya lanjutkan sedikit aja, apa sih kasus-kasus yang dilihat di Maktab Dami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Jadi banyak faktor yang mempengaruhi itu. Jadi kalkulasi statistik memang harus juga kita lihat dalam kondisi antropologinya juga. Seperti apa di masyarakat itu. Lalu kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke 58 sampai 78 berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Ini semua nasab sadah batal semua. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kebetulan nggak cuma nasabnya keturunan Rasulullah Muhammad yang batal, tapi kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Dia ada di 31 sama dengan Alawiyin, average selisih antar generasi tadi. Dan kita tidak perlu capek. Nah, ya kan. Jadi kalau meragukan kenapa kok tidak sampai 78 para Alawiyin ini, ya maka seharusnya kebangsa apa itu raja-raja Eropa batal semua nasab mereka gitu. bikin Excel ambil dari Google tadi. Yang perlu kita lihat udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Nah, mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah kalau laki-laki ya, patrilineal, laki-laki, kalau perempuan ini dia memang jarak antar generasinya lebih muda, 23,2 tahun. Perempuan ke perempuan tuh 23,2. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu 30,7 tahun. Jarak antar generasi, ayah, anak laki-laki. Anak laki-laki average-nya 30,7. Sudah ada yang hitung ilmuannya, saya rasa. Dan kebutuhan kalkulasi ini sama dengan Alawiyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Baik, saya ya. Jadi gini, kasuistik tidak bisa membantah statistik. Jadi Gus Rumel juga sempat ngomong, keluarga saya juga nggak kayak gitu. Selamat datang Gus, saya nungguin. Oh iya, ada Gus Rumel hadir ini, baru hadir. Cuman waktu saya nggak lama ini berapa. Tapi gini, nantilah masuk di channel saya Pak. Karena saya pengen dapat uangnya itu. Nah jadi gini, kasuistik itu nggak bisa membantah statistik. Jadi kalau misalkan ada sebuah definisi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mamalia itu adalah makhluk, yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk dengan 2 kaki dan 2 tangan gitu. Itu nggak bisa dibatalkan dengan, oh saya tangannya cuma 1 kok, ya nggak bisa. Karena itu adalah kasuistik itu. Jadi itu adalah orang per orang. Terkait dengan banyak kok yang seperti itu, ya kita tunggu datanya sebenarnya. Nah kalau misalkan tadi ada penelitian bahwa kalau misalkan laki-laki itu justru umurnya 30 tahun, ya ini membenarkan statistik yang tadi, bahwa statistik itu adalah umur 25 sampai 30 tahun. Jadi seminim-minimnya berarti ya udah 66, tetap jaraknya terlalu jauh gitu. 66 tetap jaraknya terlalu jauh dari 39 gitu. Mungkin Pak Guru, kasih saya contoh, siapalah menurut Pak Guru yang dia kakeknya itu nanti hitungannya sesuai dengan statistik Pak Guru dan samakan dengan zaman atau yang mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, karena begini Pak Guru, ketika Pak Guru memiliki data ya hitungan sendiri, sedangkan kita sudah menerapkan beberapa penelitian yang orang-orang yang sudah kredibel. Penelitiannya membenarkan saya. Lah enggak, maksudnya begini, secara hitungan Pak Guru ternyata iya beberapa, tunggu dulu Beb. Iya bentar dulu Beb. Saya pengen contoh dulu dari Pak Guru Gembul. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru. Itu kan kaidah Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa per 100 tahun 3 generasi. Alawiyin sesuai dengan itu. Kerajaan-kerajaan di Eropa sesuai dengan itu, sesuai dengan kaidah Ibnu Khaldun, sesuai dengan kalkulasi ilmiah. Lalu kami mau tanya sekarang 66 itu gimana ngitungnya? Per 1000 tahun itu ada 40 generasi. Per 1000 tahun. Per 500 tahun itu berarti 20 generasi. Per 100 tahun berarti berapa? Sekitar 4 generasi. Ya, 3 atau 4 generasi. Itu sekitar segitu. Nah, ini kita bisa cek pada data pribadi masing-masing aja. Nggak, kalau misalkan ditanyakan contoh, ya sudah contohnya adalah saya gitu, orang tua saya. Tapi kan itu contoh-contoh per contoh gitu. Maksudnya gini Pak Guru, ketika Pak Guru membawakan sebuah statement tadi bahwa nasabnya Habib Rizik ini seharusnya kalau menghitung dengan cara Pak Guru kan 70-an. Ternyata kenyataannya 79. Mungkin Pak Guru 39. punya 39. Mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini, ternyata setelah dihitung 76. Satu saja saya punya contoh. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang kalau salah. gak ada contohnya sama sekali kan mutiar berarti. Ya, jadi begitu ya. Apa yang dibawakan oleh Pak Guru itu statistiknya jika itu dipertahankan maka semua nasab kerajaan Eropa itu akan batal guys di situ. Dan kemudian Gus Wafi ini beliau menantang dari Pak Guru itu untuk memberikan satu contoh saja
yang sampai saat ini ada urutan ke-78 selain Bang Alawi, dan ternyata Pak Guru ini tidak bisa gitu loh ya. Jadi kita lihat video ini bahwasannya sudah pasti yang benar dan yang valid itu adalah dari Robitoh Alawiyah, karena Robitoh Alawiyah ini sudah memberikan data, sudah memberikan ilmiahnya, sudah memberikan contoh-contohnya ya kan, dari berbagai lapisan itu. Bahkan sampai menurut di kerajaan Eropa juga sama seperti Alawi di situ. Jadi Robitoh Alawiyah itu nasab para habaibnya itu tidak ngawur. Nah, seperti itu ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di sini. Thank you. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.